Bersedia berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesehatan untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Fatir dengan? Fatir kenapa? Alfa. Satu orang lagi? Siapa namanya? Fahira. Ada teman kita yang tidak hadir hari ini karena berhalangan sakit. Jadi kita doakan teman kita yang sakit itu agar segera diberi kesembuhan ya. Ya. Selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Ya, silakan Rizky maju di depan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, sebelumnya itu selesai sudah berdoa, berarti kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Untuk kegiatan hari ini, kayaknya loyo semua ini, semangat ya. Semangat mengikuti pelajaran. Ya, kalau begitu kita menyanyi dulu. Siapa yang bisa pimpin lagu di depan? Kenapa harus tersenyum? Siapa? Sri Nutfa boleh? Ya. Silakan. Garuda Pancasila. 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, anak-anak sekalian, coba yang topinya masih berada di kepala dilepas terlebih dahulu. Disimpan dulu topinya, nah. Ya. Dengarkan, minggu kemarin kita sudah belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Ada yang masih ingat apa saja organ dari sistem pencernaan manusia? Mulut. Apalagi? Kerongkongan. Kemudian? Apalagi? Lambung. Apalagi? Usus. Usus itu ada berapa? Usus apa? Usus halus dan usus besar. Selanjutnya terakhir? Anus. Ya, rektum dan anus. Ya, kita sudah mempelajari sistem pencernaan. Itu ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Ada yang tahu materi kita hari ini tentang apa? Ya, sistem pernapasan pada manusia. Kenapa Ibu bilang ada hubungannya? Karena pada sistem pernapasan itu juga bisa melalui mulut. Ya? Dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya ya, mulut, coba kita di depan cermin menghembuskan napas, itu ada terlihat
Apa? Uap. Uap air. Ya, itu makanya Ibu bilang ada hubungannya antara sistem pencernaan dengan sistem pernapasan yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Mengapa kita harus bernapas? Hah? Coba, mengapa kita harus bernapas? Ada dengar suaranya, Ibu? Sri Nurfa punya dengar suaranya? Dikasih kencang sedikit. Karena napas dipentingkan dalam sehari-hari. Karena napas dipentingkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada jawaban yang lain? Kenapa kita harus bernapas? Karena manusia butuh oksigen. Ibu akan sampaikan melalui kegiatan kita hari ini, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Jadi diperhatikan ya. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu ada 5. Ibu tulis dulu ya. Coba perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yaitu melalui kaji literatur, peserta didik dapat menjelaskan pengertian respirasi manusia dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan dengan melihat video, peserta didik dapat mengurutkan organ-organ pernapasan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan dengan melihat video, peserta didik dapat menganalisis organ pernapasan dan fungsinya dengan benar. Keempat, melalui kegiatan pengamatan dengan melihat video, peserta didik dapat menganalisis mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang terakhir adalah melalui percobaan, peserta didik dapat menyajikan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut dengan benar. Semua tujuan pembelajaran yang ada Ibu tulis di papan itu akan kita capai pada hari ini. Jadi, semua aktivitas kalian lakukan hari ini mengarah kepada tujuan pembelajaran, ya. Ya, selanjutnya kegiatan ini untuk teknik penilaiannya itu Ibu lakukan sikap, ya, penilaian sikap. Kognitif itu pengetahuan yang kalian miliki setelah menerima materi sebentar, ada video Ibu tampilkan. Dan keterampilan, bagaimana cara kalian berdiskusi, membuat alat peraga tentang sistem pernapasan, itu semua dinilai. Ya, bisa paham? Jadi tidak ada yang bermain. Kalau diberikan tugasnya, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, paham? Paham. Ya, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Silakan lihat semua video. Ya. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen. Sampai pada setiap hal yang kita butuhkan, oksigen ini dan tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita bernapas atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan buang air melalui alat pernapasan kita. Tahu nggak kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidup, akal, atau mati, atau ya, karena
Udara yang mengandung debu, kotoran. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah tidak, Lula? Pernah banget, Tiko. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak-gerak atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea. Well, Tiko, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Tiko, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut. Video tadi itu tentang sistem pernapasan pada manusia. Ya, selanjutnya ada yang mau ditanyakan memang atau ada masalah dari video tadi yang mau ditanyakan? Silakan. Berhubungan dengan video tadi yang ditayangkan, Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Jadi di situ ada LKPD yang akan kalian lakukan berhubungan dengan video tadi. Permasalahan apa yang harus kalian ingin ketahui? Maksudnya ya? Ya, jadi sekarang berdiri semua dulu. 3 saja karena ada yang tidak hadir ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi berhitung 1 sampai 3. Mulai dari ya, silakan. Ya, mulai 1, 2, ya 3. 1, 2, ya. Jadi untuk lebih teraturnya, yang nomor urut yang sama 1 dengan 1 itu bergabung jadi satu kelompok. Ya, yang nomor urutnya sama, baik itu 1, 2, dan 3 itu satu kelompok. Ya. Kelompok 2, kelompok 3. Kalau sudah semua duduk kelompoknya masing-masing, ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Jadi ini Ibu bagi dengan bahan ajarnya di sini. Jadi ini ya, sebelum kalian mulai mengerjakan, silahkan diperhatikan semua LKPD yang sudah Ibu bagikan. Dengar suaranya Ibu, nah? Dengar karena hujannya. Diperhatikan dulu. Tidak ada gerakan lain, diperhatikan. Ibu jelaskan dulu penggunaan LKPD-nya. This meeting is being recorded. Ya, di situ ada petunjuk umum. Baca dengan baik petunjuk umum penggunaan LKPD ini. Yang kedua, baca dan pahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui LKPD ini. Yang ketiga, bacalah teori yang disajikan pada LKPD dan siapkan juga buku paket dan bahan ajar yang sesuai dengan materi yang dibahas. Keempat, lakukan langkah kegiatan dengan sungguh-sungguh dan berurutan.
Kelima, tuliskan hasil kegiatan kalian pada kolom hasil pengamatan pada file di LKPD. Keenam, jawablah pertanyaan-pertanyaan mengarah sesuai dengan hasil pengamatan dan perkuat jawaban dengan mencari informasi dari buku paket, bahan ajar, dan sumber internet yang relevan tentang sistem pernapasan pada manusia. Ketujuh, buatlah simpulan dari hasil pengamatan dan pembahasanmu. Di situ ada kompetensi dasarnya dan ada tujuan pembelajaran. Ya, seperti yang Ibu tuliskan tadi di papan tulis, itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. Di LKPD ini mempunyai dua aktivitas. Perhatikan ya, supaya sebentar tidak ada lagi yang bertanya tidak paham. Tapi kalau memang ada yang mau ditanyakan selain yang ada di LKPD, itu dipersilakan ya. Coba perhatikan dulu. Aktivitas yang pertama itu orientasi peserta didik pada masalah. Dari penayangan video tadi di awal, di situ kalian tuliskan rumusan masalah berupa pertanyaan yang kalian temukan di video tadi, dituliskan pada tabel yang sudah disiapkan di LKPD. Ya, diperhatikan tabelnya. Yang kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ada pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian sistem pernapasan pada manusia. Jadi dijawab di LKPD yang ada pada kalian, ya. Pertanyaan itu semua dijawab. Yang kedua, urutan sistem pernapasan pada manusia dari dalam keluar hidung. Selanjutnya yang ketiga ada bagan tentang sistem pernapasan pada manusia. Ada organnya di situ mulai dari hidung, faring, laring, trakea sampai pada paru-paru. Kalian cari ciri-cirinya dan fungsinya masing-masing. Jelas? Ya, kalau sudah jelas, lakukan sesuai dengan kegiatan. Untuk kegiatan yang kedua, diperhatikan dulu untuk kegiatan kedua. Di sini kita membuat model pernapasan. Ya, model sistem pernapasan yaitu cara kerja dari paru-paru. Ya. Ya, untuk sekarang silahkan kalian kerjakan dulu aktivitas yang pertama. Ibu berikan waktu 15 menit mengerjakan. Iya. Jawaban dari permasalahan yang ada di LKPD ya. Baru ciri-cirinya atau struktur yang ada di dalamnya, di dalam rongga hidung itu. Ya. Aktivitas yang kedua, dibaca petunjuknya baik-baik di LKPD-nya ya. Cara kerjanya seperti apa dan alat bahanmu sudah ada di kalian siapkan, jadi silahkan dikerjakan.
Dipresentasikan di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan pekerjaan kami. Nomor 1, jelaskan pengertian sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. 2. Urutkan sistem pernapasan pada manusia dari dalam keluar hidung. Bronkiolus, alveolus, bronkus, laring, faring, rongga hidung, paru-paru. 3. Bagan sistem pernapasan pada manusia: rongga hidung, faring, laring, bronkus, trakea, alveolus, bronkiolus. Tabel analisis. Organ pernapasan, struktur, ciri-ciri, fungsi. Hidung, tulang, tulang rawan, pembuluh darah dan saraf, dan lain-lain di sekitarnya. Fungsi, sebagai indera penciuman, pernapasan, dan kekebalan. 6. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil yang memasuki paru-paru, menghadirkan udara ke dalam alveolus. Alveolus memiliki permukaan yang halus. Pernapasan dan kekebalan. Dindingnya tersusun dan cincin-cincin tulang rawan dan selakut lendir. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kalian untuk mempresentasikan hasil pekerjaan. Sekarang Ibu bertanya dulu. Apakah kalian senang mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Senangnya karena apa? Hah? Bisa mengenal? Bisa mengenal sistem pernapasan pada manusia. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Bisa mempraktekkan pembuatan apa? Ya, cara kerja paru-paru. Ya. Selanjutnya, coba diperhatikan dulu ya. Ibu jelaskan tentang materi kita hari ini. Itu yang pertama, atau ada yang bisa simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Belum, ya Ibu terangkan dulu seperti apa itu sistem pernapasan pada manusia. Itu sistem pernapasan pada manusia, bagaimana caranya kita menghirup oksigen yang ada di luar dan mengeluarkan
karbon dioksida, dan uap air. Ya. Tuh. Kemudian untuk organ sistem pernapasan itu dimulai dari hidung, rongga hidung ya, rongga hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Itu adalah organ pada sistem pernapasan. Selanjutnya untuk fungsi dari sistem itu sendiri, dari organ itu sendiri, tadi kalian sudah sebutkan satu persatu, itu sudah jelas ya? Ya, jadi tidak lagi ini fungsinya rongga hidung apa. Selanjutnya yang perlu Ibu jelaskan ini adalah tentang mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Diperhatikan, pernapasan dada itu terjadi saat menarik napas, terjadi kontraksi otot interkostal, maksudnya itu antar tulang rusuk, ya, sehingga tekanan tulang rusuk terangkat dan rongga dada membesar. Paru-paru kemudian mengembang dan tekanan udara dalam paru-paru rendah sehingga udara dari luar masuk ke paru-paru. Itu sekarang perhatikan. Yang kalian sudah buat tadi ini adalah mekanisme kerja paru-paru, adalah pernapasan dada dan pernapasan perut. Atau proses inspirasi dan ekspirasi. Perhatikan. Ya. Ketika balon bagian bawah ditarik. Perhatikan cara kerjanya. Ditarik. Balonnya kenapa? Membesar. Ya, berarti di sini adalah di dalam botol ya, ini ketika balon bagian bawah ditarik, balon berada dalam botol yang menggelembung karena terisi udara, bukan uap ya. Proses ini disebut dengan inspirasi dari dalam ya. Kemudian ketika balon bagian bawah dilepas ke keadaan semula. Kenapa? Kenapa? Balonnya kenapa? Mengecil. Mengerut, mengecil, mengempis. Ya. Berarti di dalam botol itu terjadi proses ekspirasi. Bisa dipaham? Ya. Sudah selesai. Dan minggu depan kita beranjak ke materi gangguan pada sistem pernapasan. Ya. Ya, materi apa tadi? Gangguan pada sistem pernapasan manusia. Ya, kita hari ini pelajari struktur organnya dan mekanisme pernapasan. Jadi minggu depan, pertemuan selanjutnya kita belajar tentang gangguan pada sistem pernapasan. Ya, jadi di rumah dipelajari memang ya, dibaca-baca buku paketnya atau boleh diambil dari literatur mana saja ya, tentang gangguan yang ada pada sistem pernapasan. Ya, demikianlah pertemuan kita hari ini. Siapa yang pimpin doa dulu, kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Pimpin doa. Ya, silakan di depan. Ya. Ya, pertemuan kita hari ini selesai. Jadi tidak ada nanti pulang ke rumah singgah-singgah lagi ya. Dan tidak ada yang mandi hujan. Ya, basah-basah. Nanti sakit. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.